Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Umi? wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak. Apa kabar Reza? Alhamdulillah baik Pak. Kok kayaknya kurang tidur kamu ini? Mikirin puisi atau mikirin pacarmu? Baik. Kita akan mulai. Hari ini saya akan bicara tentang aspek sebagaimana sudah kalian baca ya di Google Classroom. Hari ini saya akan bicara tentang Reza, suara saya terdengar? Jelas Pak. Ya, saya akan bicara tentang aspek citra dalam puisi. Jadi citra apa namanya? Citra indrawi saya sebut begitu ya, citra indrawi dalam puisi. Baik, saya akan bagi layar saya supaya saya bisa melihat wajah dua orang ini. Saya akan, karena saya menyembunyikan semua yang tidak menyalakan video, jadi supaya rekaman Zoom saya bagus. Saya tidak menayangkan, memang yang tidak menayangkan video. Baik, saya akan atur dulu layar ini supaya saya bisa tetap melihat mahasiswa. Saya akan buka PowerPoint-nya. Baik, dari sini ya. Reading view. Oke. Baik. Oke, share screen option. Share screen option. Oh no. No. Share screen. Oh ya, oke. Diam. Bentar. Saya ini asisten saya gangguin ntar. Oh ya, lewat situ. Ntar. Nah, ini asisten saya nih, bawa sini aja. Ntar dulu. Asisten saya nih ganggu nih. Ntar. Oke. Baik. Sudah tampak di layar ya. Nah, baik. Nampak. Saya akan bicara soal ini, puisi dan citra indrawi ya. Baik. Orang menulis puisi sebetulnya juga berjuang mewujudkan persoalan ini di dalam karyanya ya. Nah, kalau Anda selama ini mengenal kata, mungkin Anda hanya mengenal kata jauh dari persoalan ini. Mungkin ya, tapi mungkin juga tidak. Mungkin Anda sudah menyadari bahwa setiap kata yang kita gunakan itu punya efek terhadap indera manusia. Nah, puisi yang bagus itu selalu berusaha mewujudkan kehadiran citra ini di dalam pemilihan katanya. Ketika dia mau memilih kata, dia berusaha untuk memunculkan persoalan ini di dalam puisinya. Ya, ada 6 ya yang umum kita ketahui kata yang memiliki dampak pada indera pembacanya, yaitu kata yang memiliki citra visual, kata yang memiliki citra audial, sentuhan, pencecapan, penciuman, dan kinestetik. Tapi perlu kalian ingat juga bahwa kata itu bisa memiliki lebih dari satu citra indrawi. Misalnya yang visual bisa sekaligus pencecapan, yang audial bisa sekaligus penciuman. Jadi bisa gabungan seperti itu ya. Nah, nanti kita lihat beberapa contoh. Mungkin tidak bisa kita temukan semua. Paling tidak dalam banyak kasus ya, puisi yang bagus itu menampilkan lebih banyak citra visual. Jadi diksi yang dipilih itu menampilkan lebih dari satu
citra visual. Apa bukan citra visual? Citra indrawi, bukan citra visual ya. Citra indrawi. Nanti kita lihat ya beberapa contoh, terus kemudian kita lihat pada puisi Anda. Citra visual yang dimaksud citra visual itu kata yang memiliki citra indrawi visual itu semua kata yang ketika kata itu disebut di situ tampak bisa memunculkan imajinasi kita tentang warna, tentang rupa, tentang bentuk, ya. Itu bisa muncul dari situ. Kemudian kata yang memiliki citra indrawi audial itu kata ketika itu digunakan itu memiliki efek penghadiran imajinasi audial di imajinasi pembacanya ya. Oke. Umi Kalsum bisa tidak menyebutkan seperti apa yang saya maksud kalau kata dengan yang bisa memunculkan citra visual itu seperti apa contohnya? Visual indera penglihatan. Iya, saya tanya kata apa misalnya atau ungkapan seperti apa yang kalau itu dinyatakan kemudian muncul itu imajinasi visualnya seperti apa? Saat kita melihat pohon, ya kita melihat pohon maksudnya apa? Pohon gitu ya, kata pohon gitu ya. Pohon gitu ya. Kata pohon itu memiliki citra visual? dapat kita lihat Kita lihat apanya? Bentuknya, ukurannya, warnanya, ya. iya Pak. Apakah kata pohon juga memiliki citra yang lain? Ya. Pernah kamu melihat tanaman? Oke, gini, kamu kan bilang soal pohon tadi ya. Apakah kamu pernah mengenal tanaman yang kalau dipegang kamu bisa gatal? Ada Pak, keladi. Ada. Oke ya, keladi ya. Jadi kalau orang menyebut keladi ya, kalau orang menggunakan keladi, pilihannya keladi, kata keladi ya. Selain efek rupa, selain efek bentuk, selain efek karakteristik dari keseluruhan dari keseluruhan pohon itu ya, maka ada citra yang lain tadi ya. Apa berarti? Citra sentuhan ya. Kalau kamu pegang ya, citra sentuhan. Jadi kalau kamu pegang kamu bisa gatal. Nah, artinya apa? Pohon dan representasinya yang direpresentasikan menjadi kata keladi itu merepresentasikan keseluruhan itu. Ya, paham ya? Jadi kata itu pilihan kata keladi itu bukan hanya menampilkan rupa, menampilkan bentuk, menampilkan warna, tapi juga menampilkan aspek lain, yaitu aspek citra sentuhan. Karena kalau keladi itu dipegang kamu bisa gatal. Tapi keladi bisa menampilkan citra audial tidak? Umi. Pendengaran Pak. Iya. Kata-kata keladi itu bisa memunculkan citra audial tidak? Tidak Pak. Tidak, oke ya. Oke, paham ya maksudnya ya. Jadi kata itu punya itu yang dimaksud dengan kedalaman dari sebuah kata. Jadi ada kata yang kalau kita gunakan itu bisa memancing citra yang tertentu di sini yang sudah ada daftarnya ya. Ada hanya yang bisa memunculkan satu citra, tapi ada juga yang memunculkan lebih dari satu citra. Nah, ketika seorang sastrawan atau seorang penyair menulis puisi mau memilih kata, aspek ini harus jadi pertimbangan penting ya. Jadi tidak asal memilih kata, simbol apa yang ingin kita hadirkan dalam puisi kita. Nah, ada kemudian citra taktil atau sentuhan. Ada beberapa kata yang memunculkan imajinasi ini, imajinasi sentuhan. Tapi sebelum ke sana saya mau tanya ke Reza. Kalau menurut Reza, kata apa yang memunculkan imajinasi audial? Kata-kata apa saja?
Meraung, Pak. Mungkin. Meraung, satu. Sebutkan, bisa tidak kamu sebutkan 10 kata yang memunculkan imajinasi audial? Meraung, berdenting, Dua, eh, beriak, tiga, apa lagi lah? Remuk, 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 terempas, terempas, terempas audial, ya, terempas audial. audial, Nih, Pak. kamu setuju nggak bahwa terempas itu citra yang muncul itu audial?